Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar pengantar akuntansi ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke ya. Untuk kali ini kita akan belajar jenis-jenis organisasi dan laporan keuangannya ya. Kalau ngomong-ngomong tentang jenis-jenis organisasi itu ya banyak sekali gitu ya. Itu kalau dari besar kecilnya ada usaha kecil, ada usaha menengah, dan usaha besar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bilang ke perusahaan besar saja ada berbagai sektor. Kalau kita bilang di sektor-sektornya gitu ya, ada sektor pertanian, ada sektor pertambangan, ada sektor aneka industri, ada industri bahan makanan dan atau konsumsi gitu ya, ada aneka industri, ada nanti pertambangan tadi sudah, ada keuangan, ada properti dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali dari jenis-jenis atau sektor-sektor tersebut mempunyai ciri khas khusus gitu, dan laporan di sini pencatatannya gitu ya. Untuk laporan keuangannya itu akan berbeda karena karakteristiknya berbeda, tapi dasarnya tetap sama seperti kemarin-kemarin yang sudah kita bahas ya. Cuman untuk akunnya itu akan berbeda. Misalkan di dunia di perusahaan yang pertanian nanti akan berbeda dengan yang perbankan gitu, karena mereka kalau pertanian pasti punya lahan gitu ya, karena mereka usahanya di lahan gitu. Perkebunan, kalau misalnya perkebunan berarti mereka punya perkebunan. Nah kalau perbankan pasti mereka punya hutang yang dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain sebagainya gitu. Itu ciri khasnya masing-masing. Oke. Jadi nanti kita harus menyesuaikan, misalnya kita mau bekerja di perusahaan apa, kita di bagian keuangannya nanti kita sesuaikan gitu ya. Tapi nggak masalah, kita pelajari dulu berbagai jenisnya, nanti laporan keuangannya kita lihat. Kita mau lihat laporan keuangannya nanti di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja ya, biar nanti sudah bisa diakses oleh masyarakat umum. Oke gitu. Oke, kalau di Bursa Efek Indonesia sampai saat ini tadi saya cek per tanggal berapa? 28 sekarang, 20 Maret 2021 itu 730 perusahaan. Nah, sudah lumayan banyak ya yang sudah list di BEI. Oke, dari 730 tersebut, kalau dibilang dari sektor pertanian itu banyak juga. Contohnya apa? Kalau dari sektor pertanian, contohnya Bakeryland dari grup Bakri ya, dari grup Bakri itu ada Bakeryland Plantation, Bakeryland Bumi Sumatera, Bakri Sumatera Plantation, Kalau Bakeryland Development itu nanti ke properti, Kalau yang pertanian berarti Bakri Sumatera Plantation, berarti ada di Sumatera sana untuk pertaniannya. Ada juga Smart, ada PP London Sumatera Indonesia, dan lain sebagainya. Itu perusahaan-perusahaan yang di sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, selanjutnya kalau bilang Astra Agro Lestari juga masuk ke perusahaan pertanian ya. Ada Tunas Baru Lampung dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah ke sektor pertambangan. Kalau sektor tambang ada timah, emas gitu ya, banyak kalau tambangnya. Perusahaannya apa saja? Ada Antam ya, yang terkenal itu ada Antam. Kodenya apa kalau Antam? ANTM gitu ya. Oke. Ada timah Persero, itu semua perusahaannya, itu kodenya TINS dan lain sebagainya. Itu untuk pertambangan. Oke, kalau di sektor keuangan banyak sekali bank-bank yang sudah masuk ke Bursa Efek Indonesia, banyak sekali. Ada BRI, ada BCA, kodenya BBRI tadi. Kalau BRI, BCA, BBCA gitu. Kalau sektor keuangan dan keuangan kan nggak cuma bank, ada asuransi juga, ada asuransi Bima Dana Arta, ABDA itu kodenya. Oke, itu banyak sekali ya contoh-contoh untuk perusahaan-perusahaan yang di sektor keuangan.
Kayak selain sektor keuangan ada sektor industri sendiri. Itu kalau industri makanan dan minuman yang terkenal ada Indofood, Unilever gitu ya. Makanan dan minuman Indofood. Kalau yang manufacturnya itu masuk ke kalau kimia farma itu masuk ke farmasinya, tapi masuk ke manufacturnya gitu. Kalau industri dasar dan kimia ada Jiwi Kimia, ada pabrik kertasnya tadi Jiwi Kimia ya, PKIM kodenya. Oke. Kalau aneka industri ada aneka gas. Oke. Kalau misalkan itu tadi perusahaan yang sektor industri banyak sekali ya. Kalau sektor properti yang tadi saya bilang masih grupnya Bakri, ada Bakri Land Development ya, HLTY kodenya, ada juga Ciputra Development, ada Surya Mas Duta Makmur, ada Lipo Cikarang dan lain sebagainya. Itu untuk properti ya. Kalau selain itu ada Pakuwon Jati juga masuk ke properti real estate gitu ya. Oke, itu kalau sektor industri, properti dan lain sebagainya. Kalau sektor perdagangan ada Matahari ya, MPPA. Selain Matahari, kalau yang jasa, kalau investasi ada MNC Investama. Kalau yang jasa ada Air Asia ya, yang Air Asia Indonesia, pesawat terbang itu Air Asia dan lain sebagainya. Oke, itu gambaran dari jenis-jenis organisasinya, dari jenis-jenis perusahaannya berdasarkan sektornya. Oke, untuk masuk ke laporan keuangannya bagaimana? Kita langsung akses ke Bursa Efek Indonesia ya. Oke, untuk kita laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia, nanti diketik aja di Google Search Engine ya, Bursa Efek Indonesia gitu. Nanti kan akan diarahkan ke PT Bursa Efek Indonesia. Oke, untuk melihat perusahaan apa saja sih yang tercatat. Oke, nanti kita lihat ke perusahaan tercatat. Di sini profil perusahaan tercatat, boleh kita cek dulu profilnya. Untuk kita cari kodenya apa sih? Oke ya, nanti akan terlihat di profil perusahaan tercatat. Oke, di sini jadi nanti kita cari nama perusahaan dan kode sahamnya gitu ya. Oke, nanti di sini kita lihat mau cari apa nih, ada show entries-nya. Di sini bisa pilih dari 1 sampai 25, boleh dari 1 sampai 10, 50, 100. Oke, sini AALI. Di sini kita tidak per kategori ya, tapi langsung nama atau kode perusahaannya, itu nama perusahaan dan tanggal pencatatan. Di sini kita akan tahu kodenya apa. Misalkan tadi Astra Agro Lestari gitu ya. Untuk yang perusahaan pertanian ada Adira Finance, ada Adikarya, juga banyak lainnya gitu ya. Oke, misalkan kita nanti cari perusahaan tercatatnya. Nanti setelah itu kita buka ke laporan keuangannya. Caranya nanti dari tadi profil perusahaan tercatat, sekarang di perusahaan tercatat nanti klik yang laporan keuangan ya. Nanti setelah itu nanti akan muncul begini, masukkan kode. Misalkan kita mau apa, Bank Mandiri, mungkin BMRI. Nah itu kita klik ke keuangan Bank Mandiri. Tahunnya kita sesuaikan, kalau tahun 2021 biasanya masih triwulan, tahun 2020 biasanya karena ini masih Maret pada belum mengupload, dan kita cek misalkan tahun 2019. Di sini kita pilih tahunan. Ini bedanya laporan keuangan sama laporan tahunan. Itu kalau laporan tahunan itu akan lebih lengkap, mau saham apa obligasi. Di sini nanti
tinggal pilih, kita pilih saham aja. Kalau laporan keuangan itu bagian dari laporan tahunan, jadi khusus ke keuangannya saja ya. Setelah itu tinggal cari aja. Oke, nanti kita turunkan di sini, di bawahnya nanti akan terlihat ya. Banyak yang diupload dia tuh. Tapi kita laporan keuangan syukur kalau yang udah lama berarti sudah audited ya. Oke, berarti di sini tinggal pilih mau financial statement ini Excel, PDF. Biasanya kalau laporan keuangan yang itu bentuknya udah PDF gitu. Nah, ini biasanya Bank Mandiri Tbk ini yang sudah rilis atau audited, itu sudah yang teraudit, yang sudah diaudit oleh auditor independen lah. Ini laporan keuangan Bank Mandirinya. Oke, di sini nanti ciri khasnya di sini akan ada pernyataan dari ini laporan auditor independen, dia pakai EY Purwantono, Sungkoro dan Surya, itu auditor independennya. Oke, nanti kita banyak jenisnya, nanti kita tinggal lihat misalkan di sini laporan keuangannya bagaimana. Kalau bank di sini pasti ada, di sini ada giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan lain sebagainya. Kalau kas pasti semua perusahaan ada. Nah, di sini asetnya masih banyak ya. Ada kredit yang diberikan dan lain sebagainya, itu masih masuk aset. Itu ada total asetnya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, ini sudah masuk ke liabilitas. Pada liabilitasnya akan ada simpanan nasabah berupa giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya. Ada simpanan dari bank lain juga. Ya, itu ciri khas tersendiri dari jenis yang perbankan. Oke, ini yang saya sudah download tadi, ada MNC Investama. Kita lihat ciri khas dari perusahaan Investamanya, apakah perlu dibesarkan? Oke. Nah, di sini kas dan setara kas itu di perusahaan manapun, jenis apapun nanti akan sama ya. Tapi di sini ada piutang usaha, piutang nasabah, ada piutang deposito dan lain sebagainya. Aset tidak lancar, ada aset reasuransi dan lain sebagainya, ada persediaan, ada uang muka dibayar di muka. Terus nanti kita lihat liabilitiesnya. Kalau aset tidak lancar hampir sama ya, banyak perusahaan yang memiliki aset tidak lancar itu jenisnya tidak jauh berbeda. Nah, di sini kalau liabilitasnya atau hutang, itu hutang jangka pendeknya ada simpanan dari bank lain juga, karena ini Investama masih investasi gitu ya, masih keuangan. Dan ada liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Kalau sudah jangka panjang tapi jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, itu nanti masuk ke liabilitas jangka pendek, harus dibayar pada saat ini. Oke. Ini kalau perusahaan AirAsia, kalau AirAsia itu berarti dia transportasi ya. Kita lihat. Sudah harus kas. Oke, kita lihat asetnya. Aset lancar, ada kas, pasti ya, kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, ada persediaan, pajak dibayar di muka. Oke, ini aset tidak lancarnya kita lihat di sini. Kalau AirAsia berarti pasti punya pesawat. Kalau di sini nggak disebutkan pesawat secara eksplisit, bagaimana kalau kita mau mengetahui aset tetap? Di sini aset tetap neto.
Nah, ini kan ada keterangannya di sini nih. Nah, kita lihat atasnya ini untuk keterangan, kolom keterangan, maksudnya catatan atau notes ini. Kita lihat. Ada catatan nomor 2, 3, 10, 11. Itu untuk catatan tentang aset tetap. Nanti kita cari ke bawah gitu ya. Kita cari ke bawah. Itu mencatat tentang apa? 2, 3. Ya. Kebijakan akuntansi penting. Oke, tadi ada catatan nomor 10 ya. Kita lihat ini ada dana pemeliharaan pesawat. Nah, itu akan membedakan dengan perusahaan-perusahaan lain karena memang di sini dia AirAsia ada pesawatnya berapa, ada saldo awal, penambahan dana pemeliharaan pesawat, ada reklasifikasi dana pemeliharaan pesawat ke aset tetap, ada pengurangan sehubungan dengan penjualan pesawat. Nah, terus nanti diketahui saldo akhirnya. Oke, itu. Jadi penjelas nanti ada di bawah setelah laporan keuangan di catatan umum. Oke, mungkin seperti itu dulu gambaran jenis perusahaan dan laporan keuangannya. Semoga bermanfaat, semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.